Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulas Sabila dari Komunikasi dengan NIM 213211129 akan menjelaskan mengenai disiplin dalam ilmu komunikasi. Kata qaul secara harfiah bermakna perkataan atau komunikasi, sedangkan ma'ruf berarti baik. Kata ma'ruf juga bermakna yang dikenal atau yang diketahui. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa kalau ma'ruf ialah perkataan yang dikenali lawan bicara atau biasa dikenali sesuai dengan akal dan syara. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa wa qulu qaulan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yang mana berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, surat ini menjelaskan perintah Allah eh, kepada hambanya yang beriman, yang mana bertakwa kepadanya dan kemudian mengucapkan perkataan yang benar. Berikut salah satu contoh tokoh-tokoh ulama yang juga mendalami seputar komunikasi, terutama dalam komunikasi dakwah, yaitu yang pertama, Imam Al-Ghazali, yang mana Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali merupakan sosok yang sangat terkenal dalam dunia intelektual. Karya-karyanya yang fenomenal telah memperteguh dirinya sebagai orang-orang yang telah berhasil menghipnotis para pembaca dengan karya-karyanya, baik dalam bidang tasawuf maupun lainnya. Tetapi bidang tasawuf merupakan bidang yang telah mendapat pengakuan dunia dan berbagai kalangan. Kemudian, Buya Hamka, yang mana dari berbagai sumber nama lengkap dari Buya Hamka adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan nama Buya Hamka. Hamka dilahirkan pada 17 Februari 1908 pada 14 Muharram 1326 Hijriah di Sungai Batang, Sumatera Barat. Pada tahun 1958, Hamka diundang oleh pemerintah Mesir dengan pidato yang berjudul Pengaruh Muhammad Abdul di Indonesia. Hamka mendapat gelar Ustaziyah Fakriyah atau Dr. Honoris Causa dari Majelis Tinggi University Al-Azhar Kairo. Selain karena karya-karya tulis dan kualitas yang dimilikinya, Hamka juga meninggalkan jejak dalam sejarah modern Islam di Indonesia. Hamka termasuk pelopor jurnalisme Islam yang berdakwah melalui majalah-majalah pengetahuan dan kebudayaan Islam, yaitu Pedoman Masyarakat, Gema Islam, dan tentunya Panji Masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Irwanda Putra, NIM 19524061. Di sini saya ingin menerangkan disiplin ilmu dalam teknik elektro. Untuk teknik elektro adalah disiplin ilmu rekayasa yang mempelajari atau mendesain dan mengaplikasikan komponen peralatan dan sistem yang menggunakan prinsip-prinsip listrik, elektronika, dan informatika. Teknik elektro penting untuk mempelajari karena keilmuan teknik elektro sangat mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia modern yang kesehariannya sangat erat dengan kebutuhan akan listrik sebagai sumber energi, peralatan elektronika, dan komputer untuk komunikasi serta otomasi baik industri maupun peralatan elektronik rumah tangga. Di sini surat Al-Mulk ayat 13 yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat suatu yang cacat? Bila tidak kita sadari, maka keseimbangan bukan saja alat dengan gravitasi, tapi keseimbangan beban listrik, keseimbangan mekanik, bahkan keseimbangan kontrol di komputer termasuk satu daya. Hal ini berlaku untuk setiap model robot, baik teleoperator maupun autonomous. Islam agama yang sangat indah dan sangat terbuka dan tidak tahu bahwa teknologi semakin lama kian maju dan teknologi tersebut disertai dengan kelistrikan. Tambah komponen atau bisa disimpulkan bahwa kemajuan teknologi tersebut membutuhkan suatu ilmu teknik elektro. Jadi tidak ada pengaruh untuk agama Islam selama menjadi dalam kadar positif dan kita tidak menyalahgunakan ilmu teknik elektro tersebut. Dan juga di zaman sekarang dengan adanya pendidikan teknik elektro bisa sangat membantu para ilmuwan untuk membuat suatu yang baru, alat-alat yang baru dan canggih yang suatu saat bisa bermanfaat untuk agama dan selamanya. Tokoh ulama teknik elektro. Untuk tokoh ulama adalah Ibnu Ismail. Ibnu Al-Ghazali mendapatkan julukan sebagai bapak model engineering berkat temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Di antaranya Continuous Engineering, Substitution Plus, dan banyak lagi. Ia dipanggil Al-Ghazali karena lahir di Al-Jazirah di wilayah yang terletak di Tekiz dan Erfat, Irak. Seperti ayahnya, ia mengabdi pada raja-raja Urtuk atau Al-Tukhid di Hidayah Bakir dari 1174 sampai 1200 sebagai ahli teknik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Salma Alisa Putri dengan NIM 213111559 dari Prodi Manajemen. Manajemen di dalam bahasa Arab itu sering dibahasakan dengan idarah dan diambil dari kata adarsti, syai'ah atau perkataan adar tabihi didasarkan juga pada kata adaruran. Manajemen itu dalam Al-Quran memiliki dua pengertian, yaitu at-tadbir yaitu pengaturan dan juga ar-rabbu yaitu penguasa. At-tadbir yaitu pengaturan. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 5, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Sajdah ayat 32. Berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menata semua amal manusia di dunia ini, di mana semua urusan yang ada di langit dan juga di bumi ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia biasa, sepatutnya kita berusaha untuk melakukan amal kebaikan di dalam kehidupan siang dan malam. Mengatur itu adalah bagian mendasar untuk proses pelaksanaan dari manajemen. Yang kedua, Arabu, yaitu penguasa. Di dalam Al-Quran yang memberikan sebuah arti manajemen, yaitu penguasa, adalah Rob, yang berarti raja yang menguasai atau mengatur dalam fungsi manajemen adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan keberlangsungan sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai sebuah kegiatan yang mengatur jalannya proses dari sebuah manajemen. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 23-24 yang artinya Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya itu adalah Tuhanmu. Jika kamu sekalian, yaitu orang-orang yang mempercayainya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh manajemen dalam Islam. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada peristiwa yang terjadi di antara para putra Nabi Adam di dalam memilih pasangan dan cara penyelesaiannya, atau kisah Qabil dan Habil yang tercatat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27-30. Yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah dengan manajemen yang baik, siang dan malam, dengan cara yang menunjukkan keberhasilan suatu manajemen sangat erat berhubungan dengan rahmat Allah, yaitu seperti di dalam Al-Quran yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau memiliki dua sifat handal sebagai seorang manajer, yaitu pertama hafiz, yaitu amanah, transparan, dan juga jujur. Yang kedua alim, yaitu berilmu. Nabi Yusuf merupakan contoh manajer dan leader yang berhasil. Hal yang menarik dari Nabi Yusuf ini adalah beliau menawarkan jabatan dan meminta jabatan. Jabatan itu diminta setelah raja menawarkan kepadanya dan mengatakan, engkau dalam pandangan kami itu harus mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir manajemen dicontohkan Rasulullah, yaitu dengan menempatkan orang pada posisi yang tepat atau yang disebut dengan right man on the right place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meisya Firda Octavia dengan NIM 21611323 dari Prodi Farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, dan distribusinya dalam tubuh serta penggunaannya yang aman. Berikut adalah hadis tentang pengobatan yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan barang yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Pengobatan dalam Islam. Kebangkitan peradaban dunia ditandai dengan turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama yang kafah telah mengatur semua segi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ilmu pengobatan juga telah diatur dalam Islam. Metode pengobatan dalam Islam yang terkenal sampai kini adalah At-Tib An-Nabawi, yaitu pengobatan cara Nabi Muhammad SAW. Tabib-tabib muslim menjadi Rasulullah serta berpedoman pada Al-Quran dan hadis seperti mengatur pola makan dan minum, air putih untuk pengobatan, menggunakan madu, susu murni, kurma, biji jintan hitam, dan bahan-bahan lainnya. Berikut bahan-bahan pengobatan yang disampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama ada kurma, yang kedua ada habatus sauda, yang terakhir ada madu. Tokoh-tokoh Islam di bidang farmasi. Yang pertama ada Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Yang kedua ada Dioscorides pada abad 1 setelah Masehi. Dan yang terakhir ada Galen pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Beliau merupakan seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi adalah Farmasi Galenica. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Fadri dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 205113332.
Di sini saya akan membahas tentang disiplin ilmu dalam teknik sipil. Teknik sipil merupakan sebuah disiplin ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan masyarakat umum, yaitu pekerjaan untuk merancang dan membangun sebuah konstruksi yang bisa digunakan baik untuk fasilitas umum maupun pribadi. Fasilitas yang dimaksud dapat berupa pemipaan, jalan umum, jalan raya, bendungan, jembatan, terowongan, sistem pengolahan air, bandara, gedung tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8, kita bisa lihat keadaan sekarang ini. Banyak hal-hal baru yang telah ditemukan dalam rangka menyempurnakan ilmu teknik sipilan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu teknik sipil senantiasa maju dikarenakan banyak ilmuwan teknik sipil yang terus-menerus melakukan riset untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan teknik sipil di lapangan. Ilmu pengetahuan dalam praktek mampu mengangkat harkat dan martabat manusia, karena melalui ilmu, manusia mampu melakukan eksplorasi kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam pengembangan ilmu teknik sipil, nilai-nilai Islam tidak boleh diabaikan agar hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan sesuai dengan fitrah hidup manusia. Ilmu teknik sipil dan agama saling berkaitan. Misalnya, sebuah pelaksanaan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh ahli teknik sipil tanpa berpengetahuan ilmu agama dapat menyebabkan keruntuhan bangunan karena proses ketidakjujuran dalam pelaksanaannya. Berikut tokoh ulama teknik sipil. Yang pertama ada Al-Farghani. Abu Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Katsir Al-Farghani adalah insinyur sipil terkemuka yang terlahir di Hurghada. Al-Farghani juga seorang astronom. Salah satu karyanya yang terkenal kitab Al-Harakat Al-Samawiyah wa Jawami Ilmu Al-Nujum, yaitu tentang elemen-elemen astronomi. Pada tahun 987 Masehi, Ibnu Al-Nadim mengungkapkan bahwa Al-Farghani berhasil menulis dua buku penting dalam bidang teknik, yaitu kitab Fusul Ikhtiyar Al-Majisti dan kitab Amal Al-Rukmat atau Book on the Constructions of Sun Wheels. Terus berikutnya ada Al-Khawarizmi. Ilmuwan Islam yang paling berpengaruh pertama adalah Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Hampir sepanjang hidupnya, dia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Buku pertamanya adalah Al-Jabar, buku pertama yang membahas solusi sistematik dan linear, dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu juga banyak lagi ilmu pengetahuan yang dipelajarinya dalam bidang matematika, serta menghasilkan konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Fatimatun Azza. Saya dari Prodi Psikologi dengan NIM 20320309. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, dan salah satu yang ada di dalam diri manusia adalah emosional. Dalam Quran Surat Yusuf terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang psikologis, terlebih yang berkaitan dengan emosional manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang emosi adalah salah satunya, yaitu emosi sedih yang terkandung dalam Quran Surat Yusuf ayat 13 yang memiliki arti, dia Yakub berkata, sungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat dalam Quran Surat Yusuf, cara yang dapat dilakukan dalam mengendalikan emosi manusia adalah dengan zikrullah, al-afu, dan sabar, yang juga merupakan sebagai kunci dalam kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan dalam menjalani kehidupannya. Serta tokoh-tokoh psikologi Islam diantaranya adalah Abu Zaid al-Balkhi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.